Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifar Rabial Jabar Najmuddin, NPM 10060619041, kelas Farmasi A. Di sini saya akan membahas mengenai self-assessment materi surfaktan. Setelah kita mengetahui tentang surfaktan, kita akan membahas yang pertama, prinsip dari HLB, yang kedua, Gibbs absorption, dan yang ketiga tentang potensial zeta dengan aplikasinya dalam sediaan suspensi. Yang pertama ada prinsip HLB. HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance merupakan nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan. Semakin tinggi nilai HLB surfaktan, maka semakin tinggi juga nilai kepolarannya atau semakin hidrofil. Jika sebaliknya, maka semakin hidrofob, karena semakin rendah nilai HLB surfaktan, maka semakin rendah juga nilai kepolarannya. Penentuan dan perhitungan HLB dapat berpengaruh terhadap kestabilan suatu sediaan emulsi. Surfaktan akan selalu berada pada antarmuka suatu cairan jika gugus lipofil dan hidrofil seimbang. Tetapi, jika surfaktan memiliki gugus hidrofil yang lebih besar, maka surfaktan akan berada di fase air dan nilai HLB yang tinggi. Jika surfaktan memiliki gugus lipofil yang lebih besar atau bagian ekor yang lebih panjang, maka surfaktan akan berada di fase minyak dan nilai HLB-nya rendah. Jadi, agar surfaktan berada pada antarmuka cairan, maka harus dihitung nilai HLB-nya. Untuk menghitung nilai HLB, ada dua cara untuk menghitungnya, yaitu cara substitusi dan cara aligatif. Yang pertama cara substitusi, yaitu memasukkan nilai-nilai parameter yang telah diketahui ke dalam persamaan yang telah dicantumkan pada slide. Dan yang kedua, cara aligatif, yaitu dengan cara operasi pengurangan silang dari parameter yang telah diketahui. Selanjutnya ada Gibbs adsorption, merupakan persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan dengan permukaan dengan perubahan tegangan permukaan, yang menghasilkan perubahan yang sesuai dengan energi permukaan, di mana konsentrasi dari surfaktan yang membantu adsorpsi pada suatu area dari kuatnya tegangan suatu permukaan. Dilihat dari fungsinya, surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah, karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Jadi, semakin kecil sudut kontak, maka akan semakin mudah untuk dibasahi. Dapat dilihat dari fenomena ketika air surfaktan ditambahkan ke tanah yang kering, maka gugus lipofil atau suka minyak pada surfaktan akan berikatan dengan gugus lipofil yang berada di permukaan tanah juga, sehingga sudut kontak antara tanah akan menjadi kecil. Ketika ditambahkan air pada tanah, maka daya serap akan meningkat. Dan yang terakhir ada potensial zeta. Potensial zeta merupakan parameter muatan listrik antara partikel dengan koloid, di mana terjadinya gaya tolak-menolak antar partikel. Nilai potensial zeta berbanding lurus dengan kestabilan suatu sistem dispersi, tetapi berbanding terbalik dengan interaksi antar partikel. Jadi, pada sediaan suspensi, potensial zeta itu sangat penting. Jika nilai potensial zeta rendah, maka interaksi antar partikel akan semakin besar dan
dapat mengakibatkan flokulasi atau penggabungan partikel dari kecil menjadi besar. Dan sebaliknya, semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin rendah juga gaya tarik-menarik antar partikel, sehingga sediaan suspensi akan lebih stabil karena ukuran untuk terjadinya flokulasi itu semakin kecil. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.